Buat kalian yang pengen beli motor atau mobil, mau mau itu mobil baru atau mobil second bekas, tonton video ini. Aku akan kasih opiniku secara pribadi, pandanganku. Ketika kalian mau beli motor atau mobil baru atau second, aku kasih tipsnya supaya kalian nggak boncos atau nggak rugi-rugi amat gitu. Tonton video ini sampai habis, aku akan kasih tahu caranya. Tips dari aku ya, ketika kalian pengen beli motor atau mobil ya, motor atau mobil, yang pertama kita mulai dari mobil baru atau motor baru. Kalau kalian beli secara cash dulu nih, kita bahas secara cash. Beli secara cash, kalau ada duit, udah ada duit nih standby, beli secara cash ke showroom, ke dealer. Oke, beres nih, ya kan? Beli secara cash, kamu punya duit, punya tabungan, pokoknya punya kas lah gitu, punya uang cash. Beli, oke, selesai itu. Kemudian kalau kalian beli secara cash di dealer atau di showroom, tapi duit yang kalian pakai itu adalah duit pinjaman dari orang lain atau duit pinjaman dari bank lain atau dari tempat koperasi atau lembaga keuangan lainnya, boleh. Mending seperti itu. Misalnya ini contoh aja ya, kalian punya rumah atau ladang atau kebun, kalian gadaikan atau kalian jual, atau gade lah, pinjam duit ke bank. Kalau bisa bank, cari bank atau koperasi yang menawarkan bunga yang lebih rendah dibandingkan bunga kalau kita nyicil motor baru ke pihak dealer atau ke leasing. Jadi cari perbandingannya bank atau lembaga keuangan lainnya yang menawarkan bunga yang lebih rendah. Jadi kalian beli cash, mending kalian mencicil ke bank daripada mencicil ke leasing atau ke pihak dealer. Itu bunganya begitu jauh sekali, lebih tinggi di pihak leasing dan akan lebih tinggi di pihak dealer dibanding kalian nyicil cicilan kalian ke bank atau ke koperasi atau BPR atau apalah. Intinya jangan nyicil angsuran ke pihak leasing atau ke pihak showroom. Itu bunganya mencekik dan mereka itu bisa aku bilang lintah darat, itu tinggi kali bunganya. Oke, yang selanjutnya, jangan kredit motor second. Oke, jangan kredit motor second. Udah second terus kredit pula lagi kan gitu kan. Mending sekalian aja kamu kredit yang baru. Kalau mau kredit-kreditan kita, mending kredit yang baru aja. Lalu yang selanjutnya, ketika kalian beli motor second, mending kalian gini aja untuk beli second ya. Saya kasih tipsnya, kalian tabung dulu duitnya, beli second secara cash. Kalau memang belum urgent kali, tapi kalau memang urgent kali penggunaannya, ya udah, ya balik lagi, kalian bisa ngambil dari showroom yang baru atau yang second secara kredit. Tapi saran aku jangan kredit lah. Kalau kalian misalnya butuh motor second, aku bilang kalian beli secara cash. Kalau misalnya belum urgent kali, kalian tabung dulu duit kalian beberapa bulan ke depan, setelah udah dapat baru beli secara cash. Walaupun second, tapi secondnya yang bagus, yang masih layak dan masih bagus lah performanya gitu. Kalian aja teman kalian yang paham otomotif, yang paham soal mobil atau motor, kalian mending beli cash walaupun second, tapi second yang masih kondisi yang bagus. Oke. Jadi kalau misalnya belum ada duit kalian beli motor, kalian bersabarlah dulu, kalian tabunglah dulu sampai dapat motor atau mobil yang kalian targetkan itu. Gitu ya. Jadi intinya kalau bisa jangan berhutang, jangan nyicil-nyicil, jangan kredit-kredit. Itu yang kalian buat kaya itu pihak leasing, yang kalian buat kaya itu pihak showroom, yang akan kaya pihak dealer gitu. Kita udah miskin diperbudak, kita yang jadi budak-budak mereka untuk mencari uang, membayar bunga, membayar cicilan itu. Yang kaya mereka, yang makin miskin kita gitu. Rakyat jelata, rakyat kecil itu. Jadi saran aku, kalau kalian misalnya belum punya kendaraan, gunakan dulu public transportation, misalnya naik LRT, MRT, atau transportasi ojek online, atau numpang sama teman, atau naik sepeda, atau jalan kaki kalau tempat kerjanya atau sekolahnya, kampusnya dekat. Jadi putar otak lah gimana caranya gitu. Jadi tips-tips ini saya rasa
bisa mencerahkan mindset kalian. Jangan hanya adu gengsi, adu tampilan supaya mobil baru, mobil keren, motor baru, motor keren, supaya kalian bisa divalidasi orang, butuh pengakuan segala macam. Enggak, saran aku nggak usah. Kalau kamu masih miskin, masih gembel, masih nggak ada uang, ya udah manfaatkan atau maksimalkan potensi dirimu dan apa yang bisa dipakai. Udah itu aja dulu, sesuaikan gayamu dengan kemampuan duitmu. Udah miskin jangan sok gaya. Ingat kata Kang Deddy Mulyadi, udah miskin tinggal di bantaran sungai, sokan pula ya kan, sok kaya pula. Jadi ya berpikirlah secara jernih. Intinya sekali lagi, kalau bisa hindari utang, hindari mencicil kendaraan baik baru ataupun second. Kalaupun memang mencicil, jangan cicil ke pihak leasing. Sekali lagi, jangan cicil motor atau mobil ke pihak leasing atau ke pihak dealer atau showroom. Mending kalian nyicilnya atau pinjam duit buat agunan ke bank atau ke koperasi atau kemana, tapi cari ke lembaga-lembaga keuangan lainnya yang menawarkan bunga yang jauh lebih murah dibanding kalau kita nyicil ke pihak leasing. Kalian perbandingkan, kalian survei, kalian tanya bank ini, tanya bank BPR ini, tanya koperasi A, tanya ini, keliling kalian sampai dapat di mana peminjaman uang yang paling murah bunganya, di situ kalian minjam. Jadikan surat rumah misalnya, jadikan surat ini, surat tanah, surat gedung segala macamnya. Baru pergi ke showroom beli motornya atau mobilnya secara cash. Oke, sekali lagi saya ingatkan, jangan nyicil utang, jangan kredit kendaraan, jangan bayar angsuran ke pihak leasing atau ke pihak dealer atau showroom motor atau mobil, yang akan miskin kita, yang makin kaya mereka. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Samuel Silaban, terima kasih. Jangan lupa share video ini dan like dan subscribe. See you on the next video.